Nah, eh, inner class berikutnya adalah metode local inner class. Nah, metode local inner class ini adalah inner class yang dideklarasikan di dalam metode. Ya, jadi mendeklarasikan metode local inner class tidak berarti kita membuat instan dari kelas tersebut. Nah, jadi sebelum kita gunakan inner class-nya, kita harus buat instannya dari suatu tempat di dalam metode dan setelah definisi daripada inner class tersebut. Kita lihat contohnya berikut ini. Ada kelas A dan kelas B. Nah, kelas A, ya kelas A ini, di dalam kelas A ada metode myMethod. Nah, kemudian di dalam myMethod rupanya ada kelas B. Ya, jadi disinilah dia metode local inner class bermakna inner class-nya ada di dalam metode. Ya, jadi kelas B ini ada di dalam metode yang ada pada kelas A. Metode local inner class. Nah, di sini kelas B, kemudian di dalam kelas B ini ada variabel yaitu INTI sama dengan 10, ada metode void lakukan sesuatu. Kemudian dicetak nilai I-nya. Ya. Kemudian di dalam metode myMethod ini kita ciptakan objek B. B besar, B kecil, objeknya sama dengan new B. Kemudian B dot lakukan sesuatu. Maka akan tercetak nilai I sama dengan 10. Nah, ini contoh dari metode local inner class. Nah, metode local inner class ini hanya dapat diinstansiasi atau diciptakan objeknya dari dalam metode tersebut yang mendefinisikan metode inner class tersebut, nggak bisa di luar. Ya. Nah, beda dengan inner class yang biasa. Inner class yang biasa ini bisa kita akses di luar daripada kelas. Nah, instant method local inner class memiliki akses ke semua member dari outer class-nya, termasuk juga yang private. Nah, sifat ini mirip ya seperti inner class yang sebelumnya. Instan dari metode local inner class tidak dapat mengakses lokal variabel termasuk parameter dari metode di mana metode local inner class tersebut didefinisikan, kecuali bila variabel tersebut bermodifier final. Nah, jadi metode lokal ini tidak bisa mengakses variabel lokal. Ya, jadi variabel lokal dari metode tersebut itu nggak bisa diakses. Kita lihat contohnya supaya lebih paham berikut ini. Nah, di sini adalah contoh dari metode local inner class, di mana kelas utamanya itu adalah local inner 1. Nah, ada data, private int data sama dengan 30 sebagai instant variabelnya. Kemudian ada metode display, ya, void display. Nah, di dalam metode display ini ada kelas. Ya, inilah dia kelas metode local inner class, di mana inner class-nya itu terletak di dalam metode. Ya, jadi kelas itu terletak di dalam metode yang ada di dalam kelas yang lain. Nah, di dalam metode display ini ada kelas lokal. Di dalam kelas lokal ini ada metode void msg yang berguna untuk mencetak system.println data, yang mencetak data. Nah, kemudian kelas lokal ini ya hanya bisa diakses di dalam metode display ini saja. Nah, caranya seperti apa? Lokal, ya nama kelasnya L sebagai nama objeknya sama dengan new local. Kemudian L.msg, maknanya L, objek L ini memanggil metodenya itu adalah msg. Nah, kemudian bagaimana cara kita menciptakan atau menggunakan
objek ini tadi ya seperti biasa, ini kan nama kelasnya local inner 1, jadi local inner 1 obj sama dengan new local inner 1, kemudian obj.display. Maka obj.display ini akan memanggil metode display, ya. Kemudian di dalam metode display ini dia menciptakan objek L yang merupakan objek dari kelas lokal, kemudian L ini memanggil metode MSG. Apa isi dari MSG? Isinya adalah mencetak data. Data itu yang mana? Data itu nilainya di sini adalah 30. Sehingga nanti yang tercetak itu adalah 30. Nah, berikutnya adalah anonymous inner class. Nah, di sini inner class ini karena dikatakan anonymous berarti inner class-nya itu tidak ada nama. Ya, jadi kita buat inner class-nya itu tanpa ada nama kelas. Nah, anonymous inner class ini dapat berupa ya, tapi tidak bisa secara bersamaan, berupa subkelas dari suatu kelas yang telah dideklarasikan atau kelas implementasi dari suatu interface. Ya. Nah, tujuannya apa? Biasanya anonymous inner class ini digunakan untuk mengoverride satu atau lebih metode dari superkelasnya atau mengimplement semua metode dari suatu interface. Nah, anonymous inner class ini tidak dapat mengimplement lebih dari sebuah interface. Nah, ini batasannya ya. Kalau kelas biasa kita bisa mengimplement banyak interface. Nah, tapi pada anonymous inner class kita hanya bisa mengimplement satu interface saja. Dan anonymous inner class ini bagian dari suatu statement. Satu statement itu kan diakhiri oleh titik koma. Jadi ya dalam satu statement itu saja. Jadi nanti akan diakhiri oleh satu titik koma. Nah, anonymous inner class ini juga merupakan bentuk dari polimorfisme. Ya, jadi metode yang kita panggil dari anonymous inner class ini adalah metode yang kita deklarasikan di dalam superclass atau interface. Ya. Kita lihat contohnya berikut ini. Nah, tadi kan ada dua. Yang pertama adalah anonymous inner class sebagai subclass dan satu lagi implement dari interface. Nah, ini contoh yang pertama yaitu anonymous inner class sebagai subclass. Contoh di sini ada kelas A ya. INTI sama dengan 10, kemudian ada metode lakukan sesuatu. Ya, I minus, kemudian dicetak nilai I-nya. Berikutnya ada kelas satu lagi, public class, belajar anonymous 1, kemudian ada metode main. Nah, di dalam metode main ini, ya, ini sebetulnya dua kelas yang berbeda ya. Jadi ada kelas A dan ada kelas belajar anonymous 1. Nah, di sini A sama dengan A kecil sebagai objeknya sama dengan new A, ciptakan objek A. Kemudian di dalam di saat kita menciptakan objek A, ya, kita memanggil metodenya yaitu void lakukan sesuatu. Ya, jadi di sini sifatnya inner class. Inner class ini sudah kita lakukan dengan mengubah metode lakukan sesuatu ini menjadi berbeda. Kalau tadi kan I minus minus. Nah, di sini berbeda menjadi I plus plus, kemudian dicetak nilai I-nya. Jadi, kalau kita panggil objek A, ya, A dot lakukan sesuatu, maka A dot lakukan sesuatu yang akan dia panggil itu adalah yang ini. Nah, sehingga nanti yang tercetak itu adalah I
sesuai dengan nilai I pada kelas A. Kan tadi nilai I pada kelas A adalah 10. Ya, 10. Jadi, waktu A lakukan sesuatu, maka di sini I++ berarti 10 tambah 1 jadi 10, maka yang tercetak itu adalah I sama dengan 11. Anonymous inner class juga digunakan sebagai implementasi dari interface. Kalau contoh sebelumnya itu kita buat method override daripada suatu subclass. Nah, yang ini kita buat anonymous inner class sebagai implementasi dari interface. Contoh ada interface A yang memiliki method do_A, kemudian interface B yang merupakan turunan daripada interface A memiliki metode do_B. Nah, kemudian kita gunakan di dalam kelas belajar anonymous 2. Ya, di sini kita buat satu objek dari interface B, ya objeknya itu B kecil sama dengan new B. Nah, kemudian di dalam new B ini kita implement. Nah, interface itu kan interface itu memiliki metode-metode yang tidak ada implementasi. Jadi di mana diimplementasikan? Di dalam kelas yang menggunakan interface tersebut. Nah, jadi di sini belajar anonymous 2 ini menggunakan interface B sehingga dia harus mengimplement metode do_A dengan do_B. Kenapa do_A dengan do_B dua-duanya harus dilakukan? Karena interface B itu turunan dari A. Ya, jadi yang do_B harus diimplementasikan di sini, kemudian do_A juga harus diimplementasikan. Ya. Nah, kemudian di sini misalnya kita cetak B.do_A, ya B.do_A, maka dia akan mencetak ini metode do_A. Kemudian B.do_B, maka dia akan mencetak ini metode do_B. Ya, jadi anonymous inner class juga bisa kita buat sebagai implementasi dari interface. Nah, yang terakhir itu static nested class. Jadi ini adalah nested class yang bukan inner class yang biasa seperti yang sebelumnya kita lihat contohnya. Static nested class ini adalah inner class dengan modifier static. Jadi di depannya ada tambahan static. Nah, static nested class ini sebenarnya sih bukan inner class ya, tapi static nested class ini seperti kelas yang ada di atasnya lagi ya, top level class. Ya, yang disarankan di dalam kelas yang lain. Nah, karena dia static, maka untuk membuat instan dari static nested class itu tidak diperlukan instan dari outer class-nya, ya tidak seperti regular inner class atau method local inner class. Nah, pada static nested class itu tidak dapat mengakses non-static member dari outer class-nya. Kita lihat contohnya supaya bisa lebih dipahami. Nah, di sini kita lihat kelas A, ya kelas A. Di dalamnya ada static kelas B. Ya, kelas B itu sebagai innernya, tapi di depannya ada tambahan static. Nah, kemudian di dalam kelas B ini ada metode lakukan sesuatu yang mencetak halo. Nah, karena yang namanya static itu kepunyaan kelas, ya, sehingga kita tidak perlu menciptakan objeknya lagi. Nah, di sini kita lihat ya saat kita gunakan A titik B sama dengan new A titik B-nya langsung. Nah, padahal biasanya kalau dia berupa inner class biasa, itu cara kita ciptakannya seperti ini. New A titik new B. Ya, bisa dilihat kembali slide-slide sebelumnya. Seperti ini kalau inner class biasa. Nah, namun karena B ini adalah statik, jadi langsung saja new A titik B. Ya, new A titik B. Nah, kemudian sama juga di sini B
dipanggil metodenya b.lakukan sesuatu, sehingga yang tercetak adalah halo. Oke, nah semua kode program ini mungkin bisa saja agak sedikit bingung sewaktu pertama didengar, ditulis lebih paham. Nah, namun yang paling penting itu adalah dikerjakan supaya betul-betul paham. Jadi lakukan ya, jadi coba semua kode programnya supaya lebih paham. Ataupun bisa juga mencoba kode-kode program yang ada di materi praktikumnya.